Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi qad a'ta'na ni'matan wa hidayatan wa sihhatan wa fursatan hatta nastati'a wa an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Thumma saniyan salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Thumma qala Allah ta'ala aidan fi suratil ukhra, wailul likulli humazatil lumadah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Thumma fasma' aidan qala nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam di Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga kita yang hadir di masjid yang penuh barokah ini, di hari yang sayyidul ayyam, sehat kita hendaknya, lahiriah, batiniah. Sungguh dalam hal ini berbicara tentang masalah sehat kita kaum muslimin rahimakumullah. Sehat itu bukan secara kasat mata saja, bukan yang zahir saja, tapi lebih penting sehat batiniah kita di sini. Bunuhnya fikih banyak secara jaleh nampaknya awak wah kecil orang, tapi batin karuh dibuatnya. Apa gunanya harta berlimpah
Tapi malah kita susah untuk istirahat, tidur agak siang. Jadi kalau berbicara tentang masalah sehat di sini sesungguhnya kita minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, lahiriah, batiniah. Mudah-mudahan dengan cara begitu kaum muslimin rahimakumullah, kita pun mudah untuk lebih meningkatkan tingkat iman dan takwa kita kepada Allah, di samping kita meningkatkan taraf kebutuhan ekonomi kita masing-masing. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim ulama, para tuan guru, para nenek mama, pai tampe batanyo, pulang tampe favorito, tokoh masyarakat yang ditinggikan sarentiang dan didahulukan selangkah. Teristimewa kepada anak-anak kami generasi muda harapan bangsa. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita hari ini di Jumadil Ula. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagai bahan rujukan kita usia takwa di kesempatan hari ini, insya Allah kita akan berputar tentang masalah ibadah. Sebagaimana rujukan firman Allah yang kita baca tadi, kaum muslimin rahimakumullah, Allah nyata-nyata tegaskan di dalam firman-Nya surat yang ke-51 itu, Allah sampaikan tidak akan diciptakan jin dan manusia illa. Ini ada dua tuh Pak, kaum muslimin. Illa satu, ila satu. Aku perlu nih kita belajar ilmu tajwid. Illa pengecualian. Ila itu lebih identik kepada arah dan tujuan apa yang akan kita lakukan. Tapi kata Allah, firman Allah menegaskan di sini kaum muslimin, tidakkah diciptaan jin dan manusia itu illa liya'budun. Sabalun kaum muslimin rahimakumullah, kita coba mentadabburi firman Allah ini. Mohon maaf kita kepada sesama, andai kata nanti sepanjang penyampaian khatib tidak terletakkan pada tempatnya, kurang referensinya. Minta ampun kita kepada Allah sama-sama melalui di atas mimbar ini. Di sela-sela waktu kita yang kosong, kita buka lagi firman Allah ini sebagai bahan cambuk, sebagai bahan motivasi untuk kita lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Allah nyata sampaikan di sini, kalau memang betul-betul kita di dalam beribadah, bertingkah, berbuat, berlaku selama hayat masih di kandung badan, tidak keluar dari rel-rel yang sudah ditentukan, dan ditambah lagi pesan Allah, innamal a'malu binniyat, kita kerjakan sesuatu niatnya kepada hal yang baik lillahi ta'ala, itu ibadah. Itu ibadah. Cuman yang jadi permasalahan di sini, bagaimana ketika semua yang kita sebut tadi keluar dari relnya. Allah sudah nyata-nyata sampaikan kita adalah makhluk yang paling tinggi martabatnya daripada makhluk-makhluk yang lain. Dari segi apa itu? Kan sudah pernah kita kupas. Tingginya manusia dibanding makhluk Allah yang lain adalah dari segi akal. Bisa berpikir, tahu mana yang baik, tahu mana yang buruk. Selama ini mungkin akal pemikiran kita dilatih bagaimana taraf ekonomi kita, kebutuhan untuk ekonomi kita lebih daripada hari-hari sebelumnya. Kenapa tidak untuk ibadah? Kaum muslimin rahimahullah, kenapa tidak untuk ibadah? Kenapa hal ini kita baca? Karena sudah mulai muncul, mohon maaf tanpa menyebut suatu objek kita, sudah mulai muncul pemikiran hari-hari ini, dewasa ini mengatakan ibadah itu dianggapnya
Cukup hati yang bersih. Nak perlu semayang itu udah kira-kira murid bahasa. Yang penting hati bersih. Gimana mungkin? Sedangkan salat, as-salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu sendiri mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, ini kalau ada bapak kaum muslimin rahimakumullah, ada fatwa yang berbunyi seperti ini, kita lah perpanjang tangan. Nah, bawa semayang yang penting hati bersih. Ini tolong dihapus ini. Sudah mulai ini keluar muncul kalimat-kalimat seperti ini. Kita sampaikan saja. Dalam kitab Al-Hikam itu dikatakan jangankan masalah ibadah sholat, untuk merasa sombong saja kita dalam ibadah sudah penuh. Man sabbata li nafsihi tawwatu'an fa huwa al-mutakabbiru haqqan. Orang yang merasa sombong di dalam ibadah, semua disebut dia orang yang sombong. Apalagi mengatakan sholat itu tidak perlu. Muslimin rahimahumullah. Jadi ketika Allah ciptakan kita sudah mengarungi kehidupan yang penuh fata morgana ini, sudah melewati umur kita 20, 30, 40 bahkan sampai 70. Tidak berkembang kehidupan untuk dunia kita. Taruhlah kita termasuk orang yang rendah, orang miskin. Ketika kita betul-betul mentelaah firman Allah ini tentang ibadah, mau dalam keadaan miskin kita, mau dalam keadaan kaya kita, mau dalam keadaan tersempit kita, tarimu itu dengan ibadah. Ketika seorang hamba kaum muslimin rahimahullah ditimpa musibah, ya dah, sakit saja dia berkepanjangan, keluar dari mulut kambo sesakit lupa gitu firman Allah. Seperti yang kita sampaikan di awal-awal mukadimah tadi. Wailul likulli humazatil lumatah. Allah mencelakai orang yang suka ngumpet seperti ini. Makanya dalam kajian hikmah, likulli syai'in bil hikmah, tidak sesuatu itu yang bisa dijangkau oleh otak kita, tapi bawakan kepada iman kita. Allah lebih tahu daripada kita. Pertama kepada santri-santri, jangan dianggap kita selalu dikekang, tidak. Tapi coba cari sebuah ilmu, mutiara-mutiara yang diumpet di dalam itu. Ketika kita menjalankan dengan sabar, insya Allah kita yang akan mendapatkan buahnya. Man sabara zafir, begitu kan ungkapan seorang para pujangga. As-sabru yu'inu ala kulli amalin. Sesungguhnya orang-orang yang sabar, bapak kaum muslimin rahimakumullah, dimanapun dia berada, dalam keadaan kondisi apapun dia. Orang miskin dia, bersabar dia dengan kemiskinan. Tapi bukan berarti kita diam dalam hal itu untuk tidak beraktivitas. Ini kalau kita garis bawahi, tetap memicu kita bagaimana caranya kita selalu berusaha. Kalau tidak, Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sedikit kita didapat musibah, kita selalu mengucap, kita selalu mengucap. Sungguh kata Allah, orang yang suka mengupat-upat ini tempatnya adalah neraka nanti. Terbayangkan neraka itu kaum muslimin, jadi samuan jawab piawak yang ada di dunia. Beda sekali. Awak karena api rokok, saya pun tuang berangin jangan jahil lari. Ini beda dengan azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para pendosa. Bapak-bapak kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, untuk itu marilah sama-sama kembali kita lebih banyak berenung, lebih banyak angkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai senjata untuk kita. Karena sungguh sombong sekali seorang hamba, apapun bentuk kesusahan yang diberikan kepada dirinya, sesungguhnya kesusahan itu yang didatangkan dari Allah. Kenapa kita sungkan untuk meminta kepada Allah agar kesusahan itu diangkat kembali? Inilah hamba Allah yang sombong. Kemudian di satu sisi Rasulullah kan pernah berikan sebuah wasiat kepada kita, pegangan untuk kita semua.
Karena kita banyak kesibukan, karena kita banyak musuhnya. Musuh kita dahsyat loh Pak. Kita ini kan orang nampak ini. Kalau kita lihat di film-film itu, di sana musuhnya, di sini nampak kedua. Ini enggak. Gimana kita enggak mau minta kepada Allah senjata untuk melumpuhkan musuh kita yang tidak tampak oleh kita. Jadi sekali lagi, di sela-sela waktu kita yang kosong, di kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Oh, hamba sibuk Pak Ustaz. Enggak, Allah masih berikan kesempatan kepada kita. Apa itu? Hayataka qabla mautika. Hidup masih diberikan Allah sebelum datang mati menjemput kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf aku lupa oleh astaghfirukum fastabiqul khairat la yanfa'tabiru ya'ul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahillazi anzala ala bidhil kitab wa lam yaj'alahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Shadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'anidid rabbi ikhtim lana bil khair wa ya khairun nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.